Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa kalau kita kembali dipertemukan hari ini dalam program SMK Siraman Rohani Kristen. Tentunya semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan masih menolong, Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Itu sebabnya layaknya kita bersyukur, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang terus mendukung program ini, sehingga program ini dapat berjalan sampai saat ini. Dan kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, program ini terus membawa berkat bagi Bapak Ibu, bahkan juga bagi banyak orang, bagi banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan program ini, bahkan juga mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan lewat program ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu Bapa di dalam surga, kami dipertemukan kembali Tuhan lewat program Siraman Rohani Kristen hari ini Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Bapa dalam surga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Dan itu sebabnya Tuhan, kami menggantungkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menggantungkan harapan kami kepadamu Bapa dalam surga, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa setia dalam menuntun, menjaga, memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu yang mampu mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu yang mampu memberikan kami kekuatan, dan firman-Mu Tuhan yang mampu memberikan kepada kami Tuhan jawaban-jawaban atas setiap doa-doa kami Tuhan, atas setiap pergumulan kami Tuhan. Itu sebabnya Bapa dalam surga, biarlah Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Bapa dalam surga menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap umat-umat Tuhan, pribadi-pribadi yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Hari ini kita mau berbicara tentang kesetiaan. Kalau kita kembali kepada Galatia 5, ayat 22 sampai 23 itu, kita menemukan kesetiaan di sana, yang merupakan salah satu buah roh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan nyata kita. Kita seringkali melihat banyak orang yang berteman dengan mereka-mereka yang berhasil. Banyak orang yang berteman dengan mereka-mereka yang hidupnya
sedang naik daun, dia sedang terkenal. Nah, banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang membangun hubungan, membangun relasi dengan dia. Tetapi ketika seseorang terpuruk, ketika seseorang sudah jatuh, ketika orang sudah miskin, ketika seseorang sudah tidak bisa lagi diharapkan, maka orang mulai lari dari dia. Dekat dia dengan dia, satu persatu mulai mundur. Oleh karena kesulitan yang dia hadapi, oleh karena tidak ada lagi yang mau diharapkan dari orang tersebut. Itu gambaran yang bisa kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, kita perlu kembali belajar tentang kesetiaan. Sekali lagi bahwa kita perlu kembali belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan dalam bahasa Yunani itu adalah pistis. Umumnya dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan kesetiaan itu faithfulness, kesetiaan. Faith, ada dua kata yang digabungkan di situ, faithfulness. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang kesetiaan itu selalu berdampingan dengan yang namanya iman. Ya. Iman dan kesetiaan itu selalu berdampingan. Artinya sesungguhnya bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kesetiaan. Ketika kita berkata bahwa kita punya iman, maka kita harusnya setia di dalam mempertahankan iman kita tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita juga berbicara tentang kesetiaan, paling tidak ada 3 gambaran daripada kesetiaan itu sendiri. Yang pertama, bahwa kesetiaan itu berarti dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Ketika seseorang dikatakan setia, maka dia harus mulai dari awal sampai akhir, dia harus tetap pada komitmennya yang semula. Ibaratnya seorang pelari, dia sudah mulai dari start, ya, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari awal sampai akhir, sampai finish, itulah kesetiaan. Dari awal sampai finish, dia harus lakoni, dia harus berjuang, dia harus berlari terus. Ketika dia berhenti di tengah jalan, maka itu tidak dapat dikategorikan dengan setia. Nah, kalau kita kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa dikatakan firman Tuhan bahwa Yesus telah memulai dan mengakhiri apa yang sudah dilakukan, ya, secara khusus dalam pengorbanannya sampai kepada kayu salib. Lalu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, berarti kita harus menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada seseorang, apa yang ditugaskan kepada kita. Ketika misalnya kita melakukan pekerjaan kita, maka kita harus melakukan pekerjaan kita itu dengan tuntas. Bapak Ibu yang diberikan pekerjaan, Bapak Ibu yang ditugaskan oleh siapapun, oleh pimpinan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus menuntaskan, harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi kesetiaan dalam hal ini menyelesaikan apa yang ditugaskan. Kalau tidak diselesaikan tugasnya tersebut, berarti tidak masuk dalam kategori kesetiaan. Lalu yang ketiga, merealisasikan apa yang dijanjikan. Ya.
Tadi gambaran kesetiaan yang pertama itu bahwa setia berarti dari awal sampai akhir. Lalu setia dalam menyelesaikan apa yang ditugaskan. Nah, yang ketiga, merealisasikan apa yang dijanjikan. Kalau Bapak Ibu berjanji kepada seseorang, ya, kalau Bapak Ibu berjanji kepada anak-anak kita, maka janji tersebut harus direalisasikan. Nah, dari ketiga kategori ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat kita ambil satu kesimpulan. Memang benar bahwa kesetiaan itu sesuatu hal yang sulit, kesetiaan itu sesuatu hal yang jarang kita temukan. Karena seringkali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita ini, kita tidak setia sampai akhir. Bahkan juga saudaraku, banyak kali juga di dalam kehidupan kita ini, ketika seseorang mempercayakan sesuatu kepada kita, ketika seseorang memberikan tanggung jawab kepada kita, tugas kepada kita, banyak kali juga kita tidak menyelesaikan apa yang diberikan itu, tanggung jawab itu di dalam kehidupan kita. Kita tidak menyelesaikannya. Seringkali kita juga melihat seperti itu. Lalu juga seringkali juga kita berjanji dan janji kita itu kita tidak realisasikan. Ya, hari ini kita berjanji sudah lupa. Ya, besok kita berjanji sudah lupa akan janji kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan tadi dikatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Dari kebenaran firman Tuhan ini, dari pembacaan Amsal 20 ayat 6 ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, ternyata kesetiaan itu sangat jarang ditemukan. Ya, ini adalah sebuah fakta, saudara. Kalau dikatakan firman Tuhan, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Berarti, saudaraku, bahwa orang yang setia itu, bahwa kesetiaan itu sesuatu yang jarang ditemukan. Bayangkan, saudaraku, berarti kesetiaan itu sesuatu hal yang langka di tengah-tengah dunia ini. Kita sangat jarang sekali menemukan orang yang setia. Setia sampai akhir, setia dalam menyelesaikan pekerjaannya, setia dalam merealisasikan apa yang sudah dijanjikan. Sesuatu barang yang langka di tengah-tengah dunia ini. Lalu poin yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa kesetiaan lebih berharga daripada ikatan kasih ataupun kebaikan hati. Dikatakan tadi, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi yang namanya kesetiaan itu sesuatu hal yang langka. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya, maka kebaikan yang dilakukan itu, kebaikan yang dia kerjakan itu tidak boleh berhenti hanya sekali, hanya beberapa kali, bahkan mungkin juga sampai 10 kali. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Artinya, ketika kita memulai sesuatu kebaikan, kita baik kepada orang, kita baik kepada siapa saja, kita sudah mulai kebaikan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nilai kebaikan yang sudah kita berikan, yang sudah kita tampilkan tersebut, tidak boleh berhenti, tidak boleh sampai berhenti sampai di situ.
Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melakukan kebaikan kepada seseorang, dan ketika kita berhenti melakukan kebaikan tersebut, maka sepertinya itu tidak ada manfaat. Tidak ada faedahnya Bapak Ibu. Jadi kebaikan itu harus kita lakukan secara terus menerus. Banyak orang yang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sekali lagi, bahwa poin yang kedua, kesetiaan lebih berharga daripada ikatan kasih ataupun kebaikan hati. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain dan kita berhenti melakukan kebaikan, maka kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan tersebut tidak ada gunanya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan itu kita kerjakan terus menerus. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, kesetiaan perlu dibuktikan. Kesetiaan perlu dinyatakan di depan orang banyak. Ya. Maaf saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya poin yang ketiga ini mengarah kepada kesombongan. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Kesetiaan perlu dibuktikan, menyatakan di depan publik. Ya. Sesungguhnya ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan sesuatu kesombongan ketika kita berkomitmen, ketika kita menyatakan setia di hadapan orang banyak. Ya. Itu sesungguhnya bukan sesuatu hal yang sombong, tetapi bahwa kesetiaan itu perlu kita buktikan, kesetiaan itu perlu dinyatakan di depan orang banyak, di depan publik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbicara tentang kesetiaan, paling tidak ada 3 tadi yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita harus sadar bahwa kesetiaan itu sesuatu hal yang jarang ditemukan. Itu sebabnya, supaya kesetiaan itu tidak jarang ditemukan, maka marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia dalam berbagai hal, dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, bahwa kesetiaan itu lebih berharga daripada ikatan kasih, daripada kebaikan hati yang sudah kita tampilkan. Itu sebabnya ketika kita berbaik hati kepada orang, ketika kita berbuat sesuatu hal-hal yang baik kepada orang, lanjutkan itu. Lanjutkan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya saudaraku, bahwa kesetiaan perlu kita buktikan. Perlu kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Perlu kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa. Kalau hari ini Bapa di dalam surga, lewat program siraman rohani Kristen hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali Bapa di dalam surga tentang nilai kesetiaan Bapa di dalam surga. Nilai kesetiaan merupakan salah satu daripada buah roh itu Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang dicatatkan di dalam Galatia 5 ayat 23 itu Bapa di dalam surga, bahwa salah satu daripada buah roh
itu adalah kesetiaan. Itu artinya Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai pribadi-pribadi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan kami harus memiliki nilai kesetiaan Tuhan, yang walaupun Tuhan, bahwa nilai kesetiaan itu Tuhan sangat jarang, sangat langka ditemukan di tengah-tengah dunia ini, Bapa di dalam surga. Tetapi kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar tentang nilai kesetiaan itu, Bapa di dalam surga. Karena nilai kesetiaan itu Tuhan begitu penting di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, apapun yang kami lakukan, kebaikan apapun Tuhan yang kami perbuat Tuhan, tanpa nilai kesetiaan tidak ada artinya Tuhan, tidak ada gunanya Tuhan. Tetapi ketika kami mengiring Engkau, ketika kami melakukan sesuatu yang baik kepada siapapun Tuhan, dan kami lakukan itu Tuhan dengan kesetiaan Bapa di dalam surga, maka Tuhan begitu luar biasa Tuhan manfaatnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak dalam surga, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu Bapak di dalam surga, hidup mereka Tuhan diubahkan, hidup mereka Bapak di dalam surga diberkati Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin setia di dalam pengiringan mereka Tuhan kepadamu Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Apapun Bapa di dalam surga yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau ada di antara mereka Tuhan yang hilang pengharapan, Engkau pulihkan pengharapan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau jamah dan juga Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Bapa, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan akan memasuki hari yang baru ini Tuhan dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Bapa dalam surga, sepanjang hari ini Bapa di dalam surga ada damai sejahtera-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Bahkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan menjadi bagian hidup kami Bapa sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.